Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak dosen yang sudah berkenan hadir pada presentasi kelompok kami hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan perkuliahan hari ini. Semoga kita semakin diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Oktawa Yunia Merta dengan NIM 22188203010. Saya selaku moderator dan teman saya Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Dia Maharani dengan NIM 22188203005. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan materi yang saya bawakan, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Manusia merupakan makhluk individu. Kata individu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kata in yang artinya tidak dan divided yang artinya terbagi. Jadi kata individu dapat diartikan yaitu tidak terbagi atau satu kesatuan. Terdapat 5 potensi dasar manusia yang dapat dikembangkan, yaitu yang pertama minat, yang kedua dorongan ingin tahu, yang ketiga yaitu dorongan ingin membuktikan kenyataan, yang keempat yaitu dorongan ingin menyelidiki, dan yang terakhir yaitu yang kelima dorongan ingin menemukan sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niwayan Artiniasih dengan NIM 22188203006. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Adapun beberapa pendapat menurut para ahli mengenai manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama yaitu menurut Dr. Allinson. Dr. Allinson mengartikan individu sebagai orang-orang, suatu yang merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, kesatuan yang terbatas. Kemudian yang kedua menurut M.J. Langford, bahwa setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga menurut Martin Luther, individu berasal dari kata individuum, yaitu bahasa Latin yang memiliki arti satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis merupakan manusia yang hidup berdiri sendiri. Individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki kelengkapan hidup yang terdiri atas dari raga, rasa, rasio, dan rukun. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Ninyaman Apriliani Sari dengan NIM 22188203008. Di sini saya sebagai penyaji tiga akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu 4 menurut Sujat Miko Iko. Individu adalah orang, seorang, pribadi orang, atau terpisah dari orang lain. Organisme yang hanya berdiri sendiri, secara fisiologis yang bersifat bebas, atau tidak mempunyai hubungan organik dengan sesamanya. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu juga bagian terkecil dari sekelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah menjadi bagian yang lebih kecil. Manusia sebagai makhluk individu memiliki 3 naluri, yaitu yang pertama, naluri mempertahankan kelangsungan hidup. Naluri ini menimbulkan berbagai kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang mendasar adalah fisiologis, seperti makan, minum, dan perlindungan. Yang kedua, naluri mempertahankan kelanjutan penghidupan keturunan. Naluri ini menuntut adanya kebutuhan akan rasa aman, baik gangguan cuaca yang tidak nyaman, binatang liar, dan manusia lainnya. Perkenalkan, nama saya Nika Erna Pratiwi dengan NIM 22188203009. Sebagai penyaji 4, di sini saya akan melanjutkan materi tentang naluri ingin tahu dan mencari kepuasan. Setiap manusia pasti mempunyai naluri ingin tahu akan sesuatu yang ada di sekitar lingkungan mereka, baik itu di lingkungan alam maupun di lingkungan manusia lainnya. Akan adanya muncul seperti pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, dan siapa, telah melahirkan sistem pengetahuan yang kemudian disusun menjadi sistematis melalui aturan-aturan tertentu sehingga melahirkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan spiritual atau batin manusia. Sekian, terima kasih. Saya penyaji kelima atas nama Wayan Aryawan Warastana dengan NIM 22188203011. Saya akan menyajikan materi mengenai 2.2, yaitu
manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan mencapai tujuannya. Selanjutnya, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai apa itu sosial. Yang pertama ada Lewis. Lewis menyatakan bahwa sosial itu adalah sesuatu yang ditetapkan dan dihasilkan dari interaksi sehari-hari antara warga negara dan negaranya atau pemerintahannya sendiri. Yang kedua ada Keith Jacob. Keith Jacob menyatakan sosial adalah sebuah kegiatan yang dilakukan antara satu komunitas dan komunitas lainnya. Yang ketiga ada Ruth Eilert. Ia menyatakan sosial adalah suatu perbedaan namun tetap dapat dipahami melalui integrasi. Yang keempat ada Paul Ernst. Paul Ernst menyatakan bahwa sosial adalah sekumpulan manusia yang melakukan interaksi dan kegiatan bersama. Yang terakhir adalah Philip Waxer, merupakan ahli di bidangnya dan menyatakan bahwa sosial adalah sifat dasar atau sifat inti dari seorang individu atau manusia. Perkenalkan, nama saya Iwayan Endra Diputra dengan NIM 221-882-03012 sebagai penyaji ke-6. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji ke-5. Yang ke-6 menurut Enda M.C, yaitu sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Yang ke-7 menurut Lena Dominelli, yaitu sosial adalah merupakan bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan permakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Yang ke-8 menurut Peter Herman, yaitu sosial adalah suatu yang dipahami sebagai perbedaan namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan. Yang ke-9 Engin Fahri I, yaitu sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan, walaupun masih juga diperdebatkan tentang pola berhubungan para individu tersebut. Sekian materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Niki Sari dengan NIM 22188203013. Di sini saya menjadi senior tipe 7. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki unsur-unsur keharusan biologis yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu dorongan untuk makan, yang kedua yaitu dorongan untuk mempertahankan diri, dan yang ketiga yaitu dorongan untuk melangsungkan jenis. Yang menjadi ciri-ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi terdiri dari 3 hal, yakni yang pertama yaitu tekanan emosional, yaitu tekanan untuk manusia saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu harga diri yang rendah. Ketika suatu keadaan seorang sedang berada dalam kondisi yang direndahkan, maka akan memiliki hasrat yang sangat tinggi untuk berhubungan dengan orang lain. Perkenalkan, nama saya Niwaya Martini Jovitayanti dengan NIM 22188203014. Di sini saya sebagai penyaji 8. Kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan yang paling tinggi derajatnya adalah manusia. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia hidup bermasyarakat. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri meskipun ia memiliki kekayaan, tetapi ia pasti memerlukan manusia lainnya. Manusia hidup cenderung untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuwaji Tiawan dengan NIM 22188203015. Saya sebagai penyaji ke-9. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Di kehidupan ini, manusia tidak hidup dalam kesendirian, namun manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Jadi untuk menciptakan kondisi yang kondusif, tiap-tiap pribadi harus rela berkorban.
hak-hak pribadi demi kepentingan bersama. Perkenalkan, nama saya Putra Eniasa dengan NIM 22188203016. Saya akan melanjutkan materi dari penyaji sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk Tuhan. Tuhan merupakan maha kuasa dan asas dari suatu kepercayaan, sesuatu yang diyakini oleh semua manusia bahwa segala yang ada di alam semesta ini ada yang menciptakan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya manusia mempercayai adanya Sang Maha Pencipta yang mengatur seluruh sistem kehidupan di muka bumi. Sekian dari saya. Saya Nineng Amerikus Marini dengan NIM 22188203017 sebagai penjanji ke-11 akan memaparkan materi tentang hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang pertama ada kodrat manusia. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat sah, kemampuan atau bakat-bakat alami yang melekat pada diri manusia tersebut. Yang kedua ada harkat manusia. Harkat manusia di sini memiliki arti sebagai derajat manusia. Yang ketiga ada martabat manusia. Martabat manusia yakni harga diri manusia. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terhormat karena memiliki akal dan pikiran. Yang keempat ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang dianugerahi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang seperti hak hidup, hak milik, hak kebebasan, dan hak kemerdekaan. Yang terakhir ada kewajiban manusia. Kewajiban manusia memiliki arti sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia tersebut. Nama saya Imade Aman dengan NIM 22188203021. Di sini saya sebagai penyaji ke-12. Adapun definisi manusia menurut para ahli. Yang pertama menurut Abinino. Menurut Abinino, manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa yang abadi di dalamnya atau yang terbungkus di dalam tubuh yang fana. Yang kedua menurut Kitab Upanishad. Menurut Kitab Upanishad, manusia adalah kombinasi unsur-unsur roh, atman, jiwa, pikiran, dan prana atau badan fisik. Yang ketiga, menurut Iwayan Watra. Menurut Iwayan Watra, manusia adalah makhluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Yang terakhir yaitu menurut Omar Muhammad Al-Taumi dan Al-Saibani. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi dan Al-Saibani, manusia adalah yang paling mulia. Manusia adalah yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan roh. Perkenalkan, nama saya Inyoman Mardi dengan NIM 22188203022. Saya sebagai penyaji ke-13. Di sini saya akan membawakan materi tentang tanggung jawab manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang pertama, mengabdikan diri dengan cara beriman dan beramal sesuai syariat setiap agama. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Yang kelima, menuntut ilmu dan menggunakannya untuk kebajikan umat manusia. Yang keenam, menjalin tali persaudaraan guna menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada para penyaji. Jadi bisa disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk individu adalah kesatuan aspek yang memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Manusia sebagai makhluk sosial memang tidak bisa hidup sendirian, karena ia membutuhkan orang lain untuk mendukung hidupnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat,
hak dan kewajibannya. Tentu kita semua berharap agar dapat memperdalam wawasan dan mengenal lebih diri kita sendiri sebagai manusia yang utuh. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.